Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Ya, oke. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, silakan dipimpin dulu doanya ya. Kita berdoa dulu. Maeswara, silakan dipimpin. Sebelum memulai pembelajaran atau kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, sekarang saya absen dulu ya. Oke, siapa yang nggak masuk? Revan. Sholat. Revan sama sholat. Oke. Revan kenapa? Sakit. Terus kalau sholat? Nggak ada gejala. Kita doakan Revando, semoga Revando lekas sembuh agar bisa belajar lagi. Ya. Ya. Oke. Nah, pada hari ini ya kita akan belajar tentang apa? Sistem pencernaan. Kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Oke, ya. Nah, sebelum belajar silakan kalian baca dalam hati, diresapi, ya. Oke, kata-kata motivasi pada hari ini. Oke, silakan kalian baca dulu. Ya. Nah, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Ya, jadi yang namanya belajar pasti kita akan menjumpai yang namanya rasa males. Ya enggak? Benar apa benar? Ya, benar. Rasa males, terus rasa jenuh. Ya enggak? Tapi itu semua adalah cobaan yang wajib kalian lalui, ya, dengan penuh kesabaran agar apa? Agar kalian tidak akan merasakan bagaimana rasanya suatu kebodohan. Ya. Oke, ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang zat makanan. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang zat makanan. Nah, zat makanan yang kita makan ya tentunya harus dicerna terlebih dahulu. Ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana prosesnya, nah maka dari itu kita akan belajar tentang organ-organ pencernaan. Ya, oke. Nah, sebelum kita belajar, nah ya kita baca kembali kesepakatan kelas. Ya, kita belajar kembali, kita bacakan lagi. Ya, silakan ada yang mau membantu saya untuk membacakan kesepakatan kelas. Siapa? Alvina, ya. Alvina. Kesepakatan kelas menghargai satu, menghargai pendapat orang lain. 2. Menggunakan kata-kata positif. 3. Aktif dalam belajar. 4. Mengangkat tangan sebelum menyampaikan ide atau gagasan. 5. Mengumpulkan tugas tepat waktu. 6. Meminta izin ketika ingin keluar dari kelas. Oke, ini adalah kesepakatan kelas pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Jadi nanti ketika berdiskusi, ya, ketika kita berdiskusi terus ada teman yang berpendapat, ya, kita wajib menghargai. Ya. Oke, yang kedua, selalu menggunakan kata-kata positif. Oke. Ya, terus yang ketiga, aktif dalam belajar. Yang keempat, nah ini mengangkat tangan sebelum menyampaikan ide. Ya. Oke, terus yang kelima, mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi begitu berani memberikan instruksi, ya, memberikan instruksi, waktunya sudah selesai, silakan dikumpulkan. Berarti itu
Oke. Nah, kemudian yang keenam meminta izin ketika ingin keluar kelas. Ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya, silakan ada yang mau bantu saya lagi? Ada? Yang mau membantu saya? Oke, Novi. Melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning diharapkan 1. Setelah melakukan kegiatan diskusi tentang organ sistem pencernaan manusia, peserta didik dapat mengidentifikasikan organ-organ sistem pencernaan dengan tepat. 2. Setelah melakukan kegiatan diskusi tentang struktur organ pencernaan manusia, peserta didik dapat menghubungkan sistem organ dan fungsinya pada sistem pencernaan manusia dengan tepat. 3. Setelah melakukan kegiatan diskusi tentang pencernaan kimiawi dan mekanik, peserta didik dapat membandingkan proses pencernaan mekanik dan kimiawi dengan tepat. 4. Setelah melakukan kajian literatur tentang mekanisme pencernaan manusia, peserta didik dapat menyajikan data hasil penyelidikan proses pencernaan tentang mekanis dan kimiawi dengan baik. Oke, terima kasih ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ya. Ada 4 tujuan pembelajaran. Oke. Pada kegiatan hari ini, saya akan melakukan 3 aspek penilaian ya. Ada penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan dan juga penilaian keterampilan ya. Penilaian sikapnya meliputi jujur, disiplin dan juga tanggung jawab. Nah, jujur ya. Jadi kalian nanti kan mengerjakan tugas ya, berdiskusi dengan temannya. Nah, itu murni dari hasil diskusi dengan kelompokmu, bukan hasil nyontek dari kelompok yang lain. Oke? Nah, terus disiplin ya, berarti tepat waktu. Kemudian tanggung jawab ya, berarti apakah kalian benar-benar melaksanakan tugasmu atau tidak ya, itu semua nanti akan saya nilai ya. Kemudian untuk pengetahuannya tes pilihan ganda ya, jadi nanti di akhir saya memberikan evaluasi ya. Kemudian keterampilan, nanti keterampilan selama kalian berdiskusi apakah aktif atau tidak ya. Oke. Nah, ini ya, saya mempunyai suatu cerita ya, tapi cerita ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan kalian pun juga sering mengalami, ya enggak? Nah, oh iya, emang udah tahu ceritanya apa kok jawab iya? Oke, ya, kita baca bersama-sama ya. Seorang anak membeli nasi padang, bakso, dan es boba. Bisa ya? Sesampainya di rumah, anak tersebut makan makanan yang telah ia beli. Selesai makan, anak tersebut pergi ke kamar untuk bermain game online. Nah, setelah beberapa jam, anak tersebut merasakan gendak buang air besar. Dan ternyata makanan yang ia makan sudah berubah bentuk menjadi feses. Tahu feses itu apa? Kotoran. Iya, kotoran manusia. Ya, iya. Nah, dari cerita ini sebelumnya pernah tidak kalian itu berpikiran kemana perginya nasi padang, kemana perginya bakso, kemana perginya boba? Pernah nggak berpikiran? Pernah. Oh pernah. Oke, pernah. Oke. Terus setelah mendengar cerita ini, apa sih yang ada di dalam pikirannya kalian? Apa? Ayo. Ada yang mau bertanya? Saya Oh, oke. Agista. apa
dilewati oleh makanan. Oke, Agista bertanya ya. Setelah dari cerita ini, Agista bertanya, organ apa saja yang dilewati oleh makanan? Oke ya, kita simpan ya pertanyaan dari Agista ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, oh Maheswara. Ya. Bagaimana mekanisme pencernaan pada manusia? Bagaimana mekanisme pencernaan pada manusia? manusia? Oke, kita simpan lagi ya. Kita tuliskan dulu pertanyaan dari si Agista. Bisa diulangi. Tadi apa? Organ apa saja yang dilewati oleh makanan? Oh, organ apa saja yang dilewati oleh makanan? Oke. Kemudian Maheswara tadi bertanya bagaimana mekanisme pencernaan pada manusia. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Tidak ada? Dua saja yang bertanya? Oh iya. Oke deh. Udah, karena dua yang bertanya, maka mari kita cari ya. Kita cari jawabannya bersama-sama melalui kegiatan diskusi. Ya. Oke. Nah, sebelumnya tadi saya sudah membagi ya ke dalam 7 kelompok. Ya. Kelompok 1 itu terdiri dari Aprilia, Agista, Alvina, Ardian, dan Arda. Kelompok 2 Anissa, Cantik, Cika, Juliadi, sama Afif. Kelompok 3 Cynthia, Devira, Devi, Hendra, dan Maheswara. Kelompok 4 Dini, Indah, Khairun, Andika, dan Raharjo. Ya. Kelompok 5 Meisha, Rafif, Nur, Novi, dan Rima. Kelompok 6 Noval, Revan, Wanda, Zahra. Kelompok 7 Revando, Rian, Salahuddin, Karisma, dan Vika. Ya. Oke, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Ini sudah duduk semua dari kelompoknya? Oh, sudah. Oke. Oh, ini kelompok belajar setiap hari? Ya. Oke, ya. Oke, silakan kalian berkumpul. Kemudian saya mempunyai LKPD ya, lembar kerja. Nah, lembar kerja ini silakan kalian cari pemecahan permasalahannya ya. Di mana LKPD ini akan membantu kalian untuk menemukan jawaban dari pertanyaannya si Maheswara dan juga si Agista ya. Oke. Nah, nanti silakan kalian diskusikan dengan teman satu kelompok ya. Nah, untuk sumber belajarnya ya, kalian bisa menggunakan buku paket IPA yang kalian punya. Nah, ya. Kemudian kalian bisa menggunakan bahan ajar buku bahan ajar yang tenang berani sudah memperintahkan ya. Nah, ini sudah saya siapkan bahan ajarnya. Nanti bisa bisa dijadikan sebagai sumber informasi untuk menemukan berbagai macam masalah yang ada di LKPD ya. Oke. Kemudian ada video. Nah, video ini terkait tentang organ sistem pencernaan. Kalian bawa HP? Bawa. Oke ya. Nah, jadi silakan nanti linknya kalian tulis di YouTube ya. Nah, linknya juga nanti akan saya share melalui grup ya. Ini ada grup kelas? Ada. Oke, grup kelas 8 ya. Oke. Nah, nanti saya share melalui link. Melalui grup kelas sering ya. Oke, silakan ya.
kelompok ya. Cari informasinya melalui sumber belajar yang sudah saya sediakan ya. Kalian boleh mencarinya melalui video ya. Kalian boleh mencarinya melalui buku paketmu, melalui LKS-mu ya, atau sumber belajar yang lainnya ya. Silakan handphone kalian manfaatkan untuk mencari sumber informasi ya. Jika nanti ada pertanyaan, kalian bisa bertanya ke Bu Rani ya. Pakai pulpen ya. Pakai pulpen jangan pakai pensil. Ya. Jangan lupa tuliskan nama kelompoknya. Ya. Didiskusikan dengan penulis. Saya kasih waktu 20 menit ya. Cukup? Diskusi ya. Oke. Nanti kelompok terbaik akan mendapatkan hadiah dari saya ya. Terus siapa yang aktif ya, aktif bertanya, aktif menyampaikan pendapat, nanti akan ada. Oke? Mama? Videonya juga boleh sampai ya. Mama?
Oke, untuk link video pembelajarannya sudah saya share di grup kelas. Silakan kalian bisa buka, kalian bisa menggunakannya atau memanfaatkannya sebagai bahan referensi ya. Iya. Ini dia sudah dibuka. Iya. Sudah buka videonya. Kalian bisa memanfaatkannya ya.
dan fungsinya. Dicari mana yang paling dekat. Nah, untuk mencari jawabannya, semoga bisa melihat dari buku ya, silakan diskusikan jawabannya. Tujuannya, ya tujuannya berarti sesuai dengan kebijakan dari sistem persoalan yang harusnya ya. Kalau kita
Jadi 5 menit lagi ya.
Nah ini yang biasa senang ayat tiktokan ya. Siapa yang senang ayat tiktokan? Siapa ada? Ya. Nah kalian juga boleh ya menyajikan datanya dalam bentuk konten TikTok. Terus lagi ya, kalau kalian itu seorang YouTuber ya, atau bercita-cita pengen YouTuber, nah kalian bisa menyajikan datanya melalui vlog. Ya, oke silakan. Nah jika sudah selesai, silakan ya kalian sajikan datanya, pilih salah satu saja ya, mau dalam bentuk ringkasan, mau dalam bentuk main mapping, mau dalam bentuk konten TikTok atau vlog, terserah kalian ya. Sudah? Kelompok 1 rencananya pakai apa? Ringkasan. Oke. Kelompok 2 rencananya mau berupa apa? Main mapping. Oke. Kelompok 3 TikTok. Oke. Ya. Kelompok 4 apa? Oh, main mapping. Oke. Kelompok 5 ringkasan. Oke. Kelompok 6 TikTok. Sip. Ya. Sudah selesai? Kakak bisa langsung membuat konten TikToknya. Ya. Tapi konten TikToknya harus berisi tentang apa? Hasil penyelidikan. Ya. Siapa yang menjadi peran utamanya? Coba. Sarah sama Panda. Terus yang merekam siapa? Oh, ditaruh ke sini. Oh, semuanya itu. Silakan taruh ke sini. Yes, konsep TikToknya seperti apa itu terserah sampai. Yang penting isinya itu nanti tentang apa? Tentang hasil penyelidikan. Ya, oke. Ini tadi kelompok 2. Ini jajanannya dalam berapa? Mapping. Dari sana boleh langsung buat.
Oke, selamat. Sekarang mulai menyajikan data ya. Waktunya tidak lama ya. Waktunya sekitar 20 menit. Ini jamnya pas ya. Oke, berarti sampai dengan jarum pelajar di angka 10. Ya. Oke. Gimana ya konsepnya? Emang loh, tipe nih mana? Tipe guys, tipe. Bisa kak? Bisa. Hatimu ditipu. Warna
Benar kan benar ya Allah. Kurang 15 menit lagi ya. Iya, semua nulis biasa.
Ingin mengetahui mekanisme pencernaan pada manusia. Sudah selesai? Belum. 1 menit lagi ya. Sudah? Novi, sudah selesai? Nomornya Novi. Kurang 3 lagi, Bu. Cepetan, Bu. Ayo, cepat ya. Ya. Finish ya. Oke, sekarang presentasi dari kelompoknya Novi ya. Semuanya dengarkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Mesa Ferdianti. Perkenalkan, nama saya Imanul Maulidia. Perkenalkan, nama saya Novi Wardani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah. Kami di sini ingin menjelaskan tentang lomba kerja peserta didik atau LKPD. Tujuan pembelajaran kami yaitu setelah melakukan kegiatan diskusi tentang konsep sistem pencernaan manusia, peserta didik dapat mengidentifikasikan organ-organ sistem pencernaan dengan tepat. Setelah melakukan kegiatan diskusi tentang struktur organ pencernaan manusia, peserta didik dapat menghubungkan sistem organ dan fungsinya pada sistem pencernaan manusia dengan tepat. Setelah melakukan kegiatan diskusi tentang pencernaan kimiawi dan mekanik, peserta didik dapat membandingkan proses pencernaan mekanik dan kimiawi dengan tepat. Setelah melakukan kajian literatur tentang mekanisme pencernaan manusia, peserta didik dapat menyajikan data hasil penyelidikan proses pencernaan mekanis dan kimiawi dengan baik. Rumusan masalah. Menuliskan rumusan masalah dan pertanyaan dan alat diskusi bersama di awal pembelajaran tadi. 1. Organ apa saja yang dilewati oleh makanan? 2. Bagaimana mekanisme pencernaan pada manusia? Tujuan penyelidikan. 1. Ingin mengetahui organ-organ pencernaan. 2. Ingin mengetahui
kalian masing-masing ya. Yang pertama tadi ada organ mulut ya. Mulut tadi fungsinya untuk apa? Dari kelompoknya Novi, makanan dicerna secara mekanik. Oke, makanan dicerna secara mekanik. Oke, coba kalian perhatikan di alfabetnya kalian sama atau beda? Sama. Oke, lanjut organ selanjutnya yaitu apa? Rongkongan. Rongkongan fungsinya tadi untuk apa? Penyaluran makanan. Oke, untuk penyaluran makanan ada yang beda? Tidak, sama ya. Oke, lanjut kemudian apa? Lambung. Oke, lambung tadi fungsinya untuk apa? Oke, ada yang beda? Tidak, sama semua. Oke, lanjut Mbak. Yang lagi nomor 3. Ya. Aduh. Mbak, yang nomor 3 ini yang mekanisme sistem pencernaan. Mekanisme sistem pencernaan secara mekanik dan kimiawi. A. Pencernaan mekanik. Organ pencernaan 1. Mulut. Gerakan atau enzim. Gerakan gigi tambah lidah. Fungsi gerakan atau enzim menghaluskan makanan dan mendorong makanan ke kerongkongan. 2. Lambung. Gerakan peristaltik atau gigi lambung menghaluskan makanan dan mendorong makanan ke usus halus. Oke, ada yang berbeda? Tidak, sama. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Afif mau bertanya? Oh iya, oke. Apa? Bisa diulangi? Apa itu gerak peristaltik? Ya, ada pertanyaan dari si Afif. Apa itu gerak peristaltik? Ya, ada kelompok lain yang mau menjawab? Oh ya, apa? Oke, gerakan berupa ya, gerakan yang terjadi pada otot-otot saluran pencernaan sehingga bisa mendorong makanan. Oke, jadi makanan yang berasal dari mulut dia akan masuk ke dalam mana? Kerongkongan, kemudian nanti akan mendorong ke mana? Lambung, dari lambung nanti akan masuk ke mana? Usus halus, kemudian nanti akan masuk ke mana? Besar, dari usus besar nanti masuk lagi ke mana? Ke halus. Oke, ya. Sudah, mari kita tepuk tangan untuk kelompoknya sih. Tangan duduk. Sekian penjelasan dari kami. Kami dari kelompok 5 minta maaf jika ada salah atau jika terjadi salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena waktunya tinggal sedikit lagi, ya. Jadi yang presentasi kelompok yang Novi terlebih dahulu ya. Oke, nanti kelompok yang lainnya kita presentasikan di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, karena tadi banyak yang bertanya ya, ada Abisa, ada Maheswara, terus apa lagi? Ada si Afif, ya. Oke, nah jadi saya kasih bintang, ya. Nah nanti bintangnya kalian tempelkan di buku catatan, nah itu sebagai tanda bahwa nanti kalian akan mendapatkan tambahan poin. Ya, tadi siapa yang jawab? Ya. Nah, terus apa lagi? Afif, oke. Terus apa lagi? Udah ya. Nah ini tadi kelompoknya Sinovi karena sudah selesai tepat waktu ya. Jadi juga saya kasih tambahan poin ya. Oke, siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Oke. Ya, sama-sama. Ya. Oke, nah jadi ya sistem pencernaan pada manusia itu terdiri dari apa? Saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Oke, saluran pencernaan ya ada pada bagian organ utama, sedangkan kelenjar pencernaan dihasilkan melalui organ tambahan. Oke ya. Nah, berdasarkan prosesnya pencernaan makanan dibagi menjadi dua. Betul ya. Pencernaan mekanik itu apa?
terjadi di mana? Mulut. Terjadi mulut. Oke, kalau pencernaan kimiawi? Proses perubahan pencernaan dari kompleks menjadi enzim. Oke, berarti terjadi di mana saja? Mulut, lambung, halus, Oke, nah sekarang ya. Nah ini sekarang kita jawab pertanyaan dari Mahes Wara tadi ya. Siapa? Mas Wara atau siapa? Agista ya. Oke. Nah berdasarkan hasil penyelidikanmu, bukan dari PPT yang berani, ya. Dari hasil penyelidikanmu itu, ya. Organ pencernaan ada apa saja? Mulut. Oke ya, tadi kalian sudah melakukan kajian literatur ya tentang organ pencernaan pada manusia itu dimulai dari mana? Mulut, terus tenggorokan, terus lambung, terus oke, sip ya. Nah, terus tadi pertanyaan yang kedua dari Maheswara, bagaimana mekanisme pencernaan pada manusia? Nah, tadi mekanisme pencernaan manusia terjadi melalui dua cara apa? Mekanik dan juga kimiawi. Oke ya. Nah, jadi metaforanya seperti ini ya. Nah ini ya, analoginya organ pencernaan itu sama seperti peta, ya, sama seperti peta. Jadi si Lisa ini misalkan mau menuju ke SMK Wiat Mandala, ya. Jadi Lisa itu harus melewati jalan apa? Melewati jalan Melayu, terus dia akan melewati ke jalan Belek, kemudian dia akan melewati jalan Loyok, kemudian akan melewati jalan Malang, kemudian dia belok kiri akan melewati jalan kanan, barulah sampai ke SMK Wiat Mandala, ya. Oke. Nah, sekarang saya memberikan soal evaluasi, ya. Soal evaluasi silakan kalian kerjakan, ya. Soal evaluasinya nanti saya share melalui grup, ya, melalui grup link ya. Soal evaluasinya silakan boleh kalian kerjakan di rumah, apa-apa. Ya, oke. Nah, sekarang kita refleksi terlebih dahulu, ya. Apa yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Apa? Tadi kamu belajar tentang apa? Belajar tentang organ sistem pencernaan. Oke, organ sistem pencernaan ada apa saja? Oke, terus apakah kamu merasa senang dengan kegiatan hari ini? Oke, sekali ya. Oke, tadi rewardnya didapatkan oleh si siapa? Agista ya. Terus ada Maheswara aktif ya. Kemudian kelompoknya si Novi. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ya. Besok ya berarti ya. Oke, di jam yang sama. Ya, selesai istirahat. Nah, silakan di rumah nanti kalian baca terlebih dahulu tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia. Ya. Nah, untuk besok itu berbeda. Ya, kalau besok kita mau membuat project. Ya, projectnya berupa apa? Poster. Ya. Jadi silakan ya kalian membawa alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat poster. Ya, berarti kalian butuh apa aja kalau mau membuat poster? Pensil, oke. Terus lagi penggaris, oke. Terus apa lagi? Spidol, terus apa? Buku gambar atau boleh pakai kertas as biro ya. Berarti besok kalian bawa